Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau bikin dodol ketan pakai teflon ya Bunda. Meski pakai teflon, ini nanti hasilnya itu awet, tahan lama. Di sini bahan-bahannya yang saya siapkan untuk bahan gula santannya dulu. Nah, ini ada santan 900 gram, lalu atau 900 ml, gula pasir 400 gram, gula merah 250 gram, sedikit garam, 2 lembar daun pandan. Kita masak terlebih dahulu. Nah, di sini saya siapkan pannya ya. Saya menggunakan wok pan produk dari Stein Cookware yang ukuran 30 cm ya Bunda. Santan saya masukkan, gula jawa juga saya masukkan. Saya sisir karena gulanya ini udah lembek. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, gula pasir juga kita masukkan, kita nyalakan api. Daun pandan saya akan sobek-sobek, lalu kita masak sampai gula larut aja. Sambil diaduk-aduk ya, biar santan nggak pecah. Ini santan saya ambil dari 1 butir kelapa ukuran besar ya. Nah, ini gulanya udah mencair ya. Saya tambahkan 1 bungkus vanili dan aroma daun pandannya udah semerbak wangi. Selanjutnya saya padamkan api dan kita dinginkan dahulu. Nah, selanjutnya untuk bahan dodol ketan keringnya di sini udah saya siapkan tepung ketan putih 250 gram, tepung ketan hitam 125 gram. Jadi perpaduannya itu 1,5 ya Bunda. Kalau Bunda misal nggak ada tepung ketan hitam, bisa pakai tepung ketan putih semua. Cuma dirasa itu sedikit beda. Kalau ada tepung ketan hitamnya itu nanti dodolnya itu ada rasa kres-kresnya ya. Lalu 1 bungkus agar-agar putih yang berat 7 gram. Nah, kita akan campur terlebih dahulu dalam satu wadah untuk bahan keringnya ini. Ini agar-agar kita masukkan semua. Saya akan aduk terlebih dahulu sambil kita tambahkan air gula santannya. Ini enggak perlu disaring ya. Nanti kita saring setelah jadi adonan aja. Takutnya ada adonan tepung yang menggelitir ataupun ampas dari gula jawa itu biasanya banyak kotoran ampas-ampasnya ya. Jadi harus disaring. Nanti kita saring bersamaan. Kita aduk-aduk sambil kita tambahkan air gula santannya sedikit-sedikit seperti ini. Nah, kita larutkan dulu ya Bunda. Ini udah lembek, kita larutkan dulu aja. Jangan ditambahkan lagi. Nanti kalau langsung kita masukin air gula santannya banyak, itu sulit tercampurnya. Sulit melepas dari buliran-buliran ini, gumpalan-gumpalan. Jadi kita larutkan dulu tepungnya. Nah, setelah dirasa udah larut ya seperti ini, ada gelembung-gelembung kecil pecah, itu tandanya adonan udah tercampur. Kita masukkan semua sisa air gulanya ya. Nah, ini pannya nggak perlu dicuci, kita bersihkan aja seperti ini. Nanti adonan setelah tercampur lagi kita pindahkan ke pannya lagi. Kita aduk lagi sampai tercampur kembali. Nah, setelah tercampur kembali kita sisihkan pengaduknya. Kita kembalikan ke pannya sambil disaring ya. Sambil kita saring. Nah, jadi kotoran-kotoran yang ada di gula jawa serta tepung barangkali ada yang menggelitir, ikut tersaring. Nah, seperti ini Bunda, udah nampak ya. Memang gula jawa itu rawan ada ampasnya. Selanjutnya kita sisihkan dan kita bisa mulai masak. Nah, selanjutnya dodol ketannya saya akan mulai masak ini.
Saya menggunakan api besar dulu ya. Nanti setelah mulai panas pannya dan mulai berserat-serat, api saya pindahkan ke api sedang. Ini tapi terus diaduk-aduk ya Bunda, karena adonan makin lama makin mengental dan airnya menyusut. Nah ini Bunda, adonannya udah mulai panas, udah mulai mengental, berserabut gitu ya, itu kelihatan. Nah seperti ini udah mulai mengental. Ini terus kita aduk-aduk. Pokoknya kalau udah mulai dimasak jangan sampai ditinggal ya Bunda, karena ini nanti adonan makin lama makin kental. Nah ini udah makin mengental ya, dan kelihatan meletup-letup ya Bunda. Ini udah mendidih Bunda. Kita percepat aja dulu mengaduknya. Kita percepat mengaduknya seperti ini. Jadi gumpalan ya, mulai menjadi gumpalan. Jadi ngaduknya kita angkat seperti ini, kita angkat, kita balik, kita angkat, kita balik. Setelah mengental seperti ini, terus kita masak. Kita masak kurang lebih 1 jam ya Bunda. Ini nanti warnanya makin lama makin gelap. Ini Bunda, dodolnya udah berjalan 30 menit, udah kelihatan makin gelap dan minyaknya udah mulai keluar ya. Kita aduk-aduk, udah berbuncis, terus minyaknya keluar ini ya. Ini terus saja kita masak ya. Kalau bikinnya sedikit seperti ini nggak berat kok Bunda. Nah ini udah hampir 1 jam, jadinya makin gelap seperti ini ya. Bisa kita angkat. Sudah cukup ya Bunda masak dodolnya. Selanjutnya langsung saja dodolnya kita pindahkan ke dalam wadah. Ini loyangnya udah saya siapkan. Saya kasih plastik ya Bunda, biar nanti dodolnya itu enggak lengket. Selanjutnya dodol kita tuang ke loyang semua seperti ini. Wow, mulur. Ini nanti kalau udah dingin nggak alot kok, nggak mulur seperti ini. Langsung saja kita rapikan. Saya bersihkan pengaduknya ini, yang lengket di pengaduknya kita bersihkan dan kita rapikan sambil ditekan-tekan. Kita sebar di seluruh loyangnya ya, sambil ditekan, sambil dipadatkan. Nah ini udah cukup rata seperti ini aja ya Bunda, karena ini nanti kita potong-potong. Udah cukup. Selanjutnya kita biarkan dingin dulu. Nah ini Bunda, dodol ketannya udah dingin ya. Selanjutnya kita keluarkan dari loyangnya. Nah ini tinggal kita angkat aja seperti ini. Kalau sudah dialasi plastik masih tetap bersih ya loyangnya. Nah warnanya hitam pekat cantik tapi bersih. Kita harus pakai sarung tangan dulu karena dodol ketan itu lengket ya, tapi lengket pun ini enggak alot. Nah kita akan coba potong. Ini kita potong, jadi untuk motongnya menggunakan pisau plastik seperti ini atau pisau yang dialasi dengan plastik. Nah seperti ini, dodolnya lentur tapi ini enggak alot. Nah setelah dipotong bisa kita potong-potong kecil. Nah ini sedikit saya sisihkan. Untuk besar kecilnya disesuaikan selera aja. Kita siapkan plastik tipis seperti ini, lalu kita ambil satu potong. Cara pembungkusannya ya Bunda, lalu kita gulung. Untuk besar kecilnya tergantung potongan kita ya, lalu kita lipat, terus kita lem di lilin seperti ini. Nah lalu kita telangkupkan dengan punggung sendok.
Nah, hasilnya seperti ini. Karena kalau nggak pakai punggung sendok, langsung pakai tangan kita pasti kepanasan, terkena plastik yang terbakar. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa kita susun, kembalikan ke dalam loyang tadi juga bisa seperti ini ya. Jadi kembali lagi untuk besar kecil tergantung pemotongan kita. Bisa kita sisihkan lagi. Udah dapat banyak ya Bunda. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.